Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat Bung Adi Pray. Bung Adi Pray ini secara tidak langsung bikin Bung Adian tambah, ya rupanya tambah merenung. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan kita disibukkan soal Kim Plus di Jakarta yang saya kira ini akan berdampak pada kota kosong. Kalau melihat rata-rata secara umum, saya kok termasuk yang meyakini bahwa Kim Plus itu akan terwujud. Terutama partai-partai yang sejak awal menyatakan dukungan politik kepada Anies belakangan ini mulai agak goyang iman politiknya. Coba kita roasting satu persatu. PKB, partai politik yang pertama kali menyatakan dukungan kepada Anies. Bukan hanya tidak happy dengan proposal politik PKS tentang duet antara Anies dan Sohibul Iman. Tahu lah kita Caimin kan. Keren Caimin. Belakangan PKB itu sangat kelihatan tidak tertarik lagi bicara Anies untuk dijadikan sebagai kandidat maju di Jakarta. PKB justru menunjukkan keintimannya dengan Gerindra, justru lebih menunjukkan keakrabannya dengan Mas Kaisang dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Ini gayung bersambut, tanda-tanda yang semakin tebal bahwa PKB secara perlahan sepertinya mulai mundur secara teratur, tidak memiliki intensi apapun kepada Anies maju di Jakarta. Setelah itu kita cek pernyataan Nasdem setelah deklarasi dukungan. Bagi saya Ahmad Sahroni bukan kader biasa, elit penting di negara ini. Termasuk elit penting di Nasdem. Tiba-tiba mengatakan bahwa juga Sultannya Tanjung Priok beliau. Wah, tak ada jaminan Nasdem itu akan memberikan 100% dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Dan pernyataan Ahmad Sahroni tidak dibantah oleh apapun oleh Nasdem. Dibiarkan, tak ada sanksi dan tak ada klarifikasi apapun. Dibiarkan liar. Yang ini kemudian ditebalkan oleh publik sebagai instrumen dan variabel bahwa bukan tak mungkin Nasdem pada akhirnya juga akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Yang terakhir, Amin. PKS yang dulu kita kenal sebagai partai yang sangat cinta mati dengan Anies Baswedan. Cinta buta dengan Anies Baswedan. Dulu sangat kelihatan sekali kalau bicara Anies Baswedan, PKS lah paling sibuk cari perahu, konsolidasi, deklarasi di mana-mana. Sehari dua hari ini pernyataan PKS mulai melunak dan bersayap, memberikan deadline kepada Anies. Awal Agustus tak dapat tambahan partai di luar PKS, maka PKS akan mengevaluasi dukungan politiknya ke Anies. Tanda-tanda alam Bang Karni. Dan PKS sudah memulai itu di Sumatera Utara. Dulu PKS itu kan melirik Edi Rahmayadi, katanya ingin diusung. Kenapa kemudian akhirnya kepada Bobi? Karena bagi PKS realistis, Bobi tak mampu mencari tambahan partai di luar PKS. Bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Sumut akan terjadi di Jakarta, akan dilakukan oleh PKS kepada Anies. Amin. Baswedan, ngeri-ngeri sedap. Apa efeknya? Kalau tiga partai ini at the end of the day-nya berkoalisi dengan Kim, bisa dipastikan PDIP nggak bisa majukan kadernya sendiri. Entah itu Ahok, entah itu Bang Adrian Nafit. Ya Allah Bang, semangat Bang, jangan lesu. Jangan lesu. Aduh ya Allah, kasihan. Itu pula ataupun siapapun. Harapan terbesarnya tentu, kalau tak ada calon dari partai politik menantang dari Kim, calon independen yang saat ini sedang diverifikasi yang kedua kalinya secara faktual bisa lolos. Dharma Kun, yang saya kira publik juga sudah tahu siapa pemenangnya Bang. Ini seakan-akan hanya sebatas kompetisi politik elektoral secara seremonial, padahal publik sudah bisa menerka soal siapa yang akan menjadi pemenang di gubernur. Pertanyaannya adalah, kalau betul di Jakarta tak ada lawan penantang dari partai politik, sebut saja hanya sebatas calon independen, apalagi lawannya kota kosong, apa betul Bang Maman Ridwan Kamil calonnya? Jangan-jangan calonnya Mas Dedi Prayogi yang disebut nanti ngelawan kota kosong Pak. Kalau ngelawan kota kosong harus memajukan Ridwan Kamil, ini calon mubazir Bang. Terlampau besar nama Ridwan Kamil, terlampau besar hanya sekedar untuk mengalahkan kota kosong. Betul. Artinya apa? Ini yang seringkali agak luput. Kenapa saya ngomong begini? Karena kenyataannya di negara ini, politik kita 2014 ini, apa yang tampak di depan mata, seakan-akan terjadi hitam dan putih, di akhir tikungan itu berubah secara total. Saya menduga kalau memang kemungkinan kotak kosong di Jakarta ini ada,
Saya tidak terlampau yakin bahwa calon yang nanti akan ditunjuk dari Kim itu adalah Ridwan Kamil. Mungkin yang lain, yang tak perlu nama besar, yang penting dia jadi gubernur dan mudah untuk menang. Dan ingat, ada kecenderungan bahwa kotak kosong ini atau memborong begitu banyak partai, kecenderungannya bukan hanya terjadi di Jakarta. Saya mulai mengendus kok, mulai muncul di Jawa Barat ini. Mulai mengendus juga di Banten. Betul, per hari ini memang ada rivalitas Kim di Banten seperti yang disampaikan oleh Bang Ginting. Tapi Bang, politik kita itu kan bukan soal deklarasi dan poster yang kemudian berhadap-hadapan antara Airin dan Andra Soni yang kita sebut perang saudara antara partai Kim. Siapa yang bisa menjamin kalau tiba-tiba pada akhirnya di KPU Banten yang bersanding itu adalah Airin dan Andra Soni? Termasuk siapa yang bisa menebak Bang, tiba-tiba Ridwan Kamil maju di Jakarta? Termasuk siapa yang bisa menebak misalnya tiba-tiba Golkar memberikan dukungannya kepada Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat. Jadi ini semua beyond popularity, ini semua beyond electability. Ini murni permainan antar elit-elit partai. Kalau sudah elit berkehendak, kun fayakun, besok pun akan terjadi konsolidasi politik itu di luar nalar kita. Oleh karena itu, saya mengamati kok ada kecenderungan memang koalisi mayoritas itu bukan hanya ingin menciptakan kota kosong, dan ada kecenderungan ingin meninggalkan PDIP untuk tidak diajak bersama. Coba bisa dicek pernyataan dari Kim itu. Kalau bicara tentang Kim Plus, pasti yang dikaitkan PKB, PKS, dan Nasdem. Tak sedikit pun ada yang menyebut PDIP untuk diajak. Ini beliau yang bilang. Beliau yang bilang. Menjadi bagian di dalamnya. Saya nggak tahu. Mungkin Bung Deddy ini, Prayogi ini luka hatinya atau rivalitas politiknya dengan PDIP nggak hilang-hilang, semua boleh berkoalisi asal dengan Bang Adian Apitupulu. Jangan-jangan, kan intensinya begitu Bang. Ini yang saya kira tinggal kita uji ke depan. Bagaimana konsolidasi politik ke depan itu adalah konsolidasi yang dipertaruhkan. Kita menginginkan di era pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini take off, udah mulai lepas landas. Nah, momentum pilkada ini ingin dimanfaatkan oleh kami Kim sebagai bagian dari upaya untuk mensinergiskan, melakukan konsolidasi agar terbangun sebuah distribusi program, agar terbangun sebuah linearitas, agar terbangun sebuah kesepahaman frekuensi politik baik itu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kalau bisa di tingkat kabupaten juga. Nah, namun setidaknya paling minimal adalah di tingkat provinsi di seluruh Indonesia harapannya. Tetapi prioritas Kim adalah basis-basis daerah-daerah yang memang penduduknya cukup besar. Karena ini kepentingannya 5 tahun ke depan. Nah, berangkat dari itu ada sebuah kesepakatan di Kim untuk momentum pilkada ini di mana calon-calon gubernurnya itu kita lakukan linearisasi, keseragaman, dalam rangka nanti ke depan siapapun yang terpilih bisa terbangun sebuah kesepemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Jadi itu dulu tuh semangat besarnya tuh. Supaya nanti 5 tahun ke depan Pak Prabowo sudah semakin enak nanti mengeksekusi program, mendistribusikan program. Misalnya di DKI Jakarta ada kebijakan pemerintah pusat seperti ini, ada kebijakan pemerintah provinsi seperti ini, terbangun titik koordinasi yang positif. Begitu juga di Jawa Barat, begitu juga di Banten, begitu juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta beberapa daerah-daerah besar yang lainnya. Artinya itu tuh Pak Karni, semangat besarnya. Saya setuju dan saya juga bisa memahami, pasti ada pro dan kontra terhadap, kalau istilah saya ini mungkin tren politik baru, bahwa kita memanfaatkan momentum pilkada ini agar besok di era pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran sekali dayung 2 pulau terlampaui lah. Begitulah kurang lebih. Dah itu analisa politik dari Bung Adi Pray. Nah ini bukan masalah kita bicara masalah kota kosong atau lawan apa atau lawan independen. Ini masalah demi kepentingan rakyat ini, demi kepentingan bangsa. Semua program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat realisasi dengan sempurna jikalau memang pemerintah daerah dan pemerintah pusat satu irama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.